Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nampi wabarakatuh. kula Edi saking Grabagan Tulangan. Oh, Sidarjo terus niki. Nggih. Yang pertama niku Gus. Ngene surat Yasin niku salamun qaulam mir rabbir rahim. Niku secara hakikate dos pundi? Ingkang nomor kalih waktu kholwat niku kula nate teng alam yang padang, mboten nonton napa-napa. Niku dos pundi? Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Gus Mukhlasun Rosid. Marilah kita simak bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususun jami'i masyayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alam dunia dengan alam akhirat itu sak ceglokan. Apa sak ceglokan ya? Alam dunia dengan alam akhirat itu ini loh Pak, ceduk ya apa sih bahasanya ini, saklik ya. Iku bagi siapa? Alam dunia dan ke alam akhirat iku jauh banget. Itu bagi hati yang bagaimana. Ini nanti diterangkan di dalam makalah ke-97 terkait atoyu, apa ngelempit alam. Alami dilempit. Nek toyul ardi ngelempit bumi ku jalannya di Mukasafah Indonesia, Mekah sak jangkah. Hadi apa mau sak celetukan sak celetukan. Sak klikan. Sak tolean. Lah sak tolean. Mbuh wis karepmu. Apa gunung arane? Iku toyul arti biasanya orang-orang yang tirakat tentang ilmu mukasafah. Jadi sana ketemu tonggone haji. Di rumah cerita, aku di Mekah ketemu Badrun.
ben Jum'ah kepethuk badrun. Wis macam-macam. Itu kebanyakan orang yang hatinya jauh dari Allah mengatakan wali. Ndasmu ngono. Bukan. Wali Allah, kekasih Allah, tandanya tidak di situ. Ndak. Kalau masalah toyul artiku wis gak usah jenengan ngaji ben Sabtu wi gak usah. Ngerti rapalane mantrane terus dirapal dan di riyadoi, ketemulah khodami. Wis ketemu khodami, ya udah jenengan mau kemana minta sana, dirapal khodami teko langsung sampai numpak geger sak jangkah Indonesia Mekah bisa ditempuh. Tapi yang ngono nek khodamu loro ati diculno rutu nang berantas. Lu bisa jadi seperti itu. Jenenge wong namanya orang itu kadang ono mangkele. Namanya orang makhluk yo ono gak cocoke, akhirnya ngamuk dirutuhno sampean. Ya nek pas rutuhno pangkuane rondo. Gak, maksudku sampeyan itu cekak sepaneng ngono lho. Belakrak tutukku pun yang kita bahas di sini atau itu ngelempit masa waktu ya. Tadi sudah saya katakan dunia ke akhirat itu sak tolean, sak kedepe meripat. Bagi siapa? Lah ini untuk sampai di situ syaratnya apa? Sebetulnya sudah sering saya sampaikan terkait pelepasan keakuan diri, pemfanaan keakuan makhluk, pemfanaan atas semua selain Allah. Cuman lewat makalah ini cara wong ngomong, oh iki lho dasare, lah ngoten nggih. Dasare. Qala musannifu rahimahullah at-tayyu utawi kang aran ngelempit. Ngelempit itu ngeringkes. Al-hakikiyu kang bangsa sejati. Ngelempit mboten ngempit lho ya. Ngelempit masa waktu yang sejati, yang sesungguhnya itu bagaimana? Iku antuto yen to ngelempit apa masa kotu dunya pengaruh dunya. Pengaruh dunya iki sampai lempit. Iku sejatine ngelempit. Pengaruh dunya yang bagaimana yang dimaksud? Kita manusia di dunia ini Bapak Ibu, kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala aidan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kita manusia ini seluruhnya tanpa terkecuali, bah yang kaya atau yang miskin, bah pejabat atau rakyat, bah wong alim atau tidak, semuanya itu
menghadapi pengaruh dunia. Siapa yang tidak waspada atas pengaruh dunia ini, celakalah mereka. Sehingga waktu demi waktu dihabiskan hatinya itu melalaikan Allah. Inilah orang yang mendapatkan kerugian besar itu di sini. Demi masa wal asri innal insana sak temeni akeh manungso iku lafi khusrin, dalam kerugian yang besar. Maksudnya waktu demi waktu dia sibukkan untuk bersukaria terhadap pengaruh dunia. Akhirnya hati kita itu melihatnya itu kenikmatan kehidupan dunia. Lah, sebetulnya dunia itu tidak mempengaruhi kita. Sebetulnya nggak ada pengaruh dan memberikan bahaya terhadap diri kita. Nggak ada sebetulnya. Oleh karena kita mengingkari terhadap ajaran Allah, akhirnya seakan-akan dunia ini mempengaruhi kita. Seakan-akan. Masaqotud dunia. Masaqot itu ada yang mengatakan berat. Beratnya pengaruh dunia. Kita kembali kepada surat Al-Ma'idah ayat 76-77. Allah mengatakan selain Allah itu tidak bisa mempengaruhi. Termasuk nafsu, iblis, kaisok. Selain Allah itu lakum darraw wala naf'a, malakum tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun. Termasuk masaqotud dunia, di dalamnya iblis, nafsu, malaikat, apapun sebetulnya. Oleh karena di antara golongan yang menolak ajaran Allah ini, maka Allah bertajalli terhadap iblis, nafsu, duniawiyah, sehingga itu mempengaruhi Anda. Akhirnya menjadi masaqotud dunia. Masaqot berarti ngadepi pengaruh-pengaruh dunia. Ini bagi siapa? Bagi golongan hati yang ingkar atas ajaran Allah ini. Ini Bapak Ibu. Sehingga kita menganggap dunia itu bisa menjadi masaqot, berarti pengaruh. Nyun sewu, secara logis, secara manusiawiyah, tatkala kita dalam rumah tangga selalu kekurangan berat, berat. Melihat anak nggak bisa makan 1 hari 3 kali. Jangankan 5 sehat, 6 sempur, 4 sehat, 5 nggak belas. Bendino diantem klotok ae. Sampak gudiken. Sakno saking gak ono sing dimakan, Pak. Itu aja anak-anaknya makan itu 1 hari tidak penuh 3 kali. Kadang 2 kali, kadang 1 kali. Bahkan di sisi lain masih banyak masalah hutang hutang. Tiap hari rumah kita didatangi bang celurat-celurut, titil totol nutul, gak mari-mari.
rumah kedol Pak, terjual, akhirnya ngemper-ngemper. Berat manusiawiyahnya gitu. Kadang-kadang rumah sudah punya tidak kontrak, makan yang dimakan itu walaupun tidak sempurna masih bisa, tapi nggak ada penghasilan. Suami di PHK, ya, istri juga begitu. Kadang suami sudah nggak kuat untuk kerja karena stroke. Istri yang tiap hari kerja jualan, nggih mohon maaf, nyurung geledekan nih lho Pak. Berangkat pagi pulang sore. Kadang berangkat sore pulang jam 11 malam dodol nasi goreng. Sing lanang iku ning omah perot. Wis perot gak ngetokno hasil, muring ae nek gak cocok. Ijolno ae ngono. Allah. Masyaqatud dunya, pasti siapapun kita menghadapi itu berat kehidupan dunia, gitu. Tapi bagi jenengan kalau hati sudah mengamalkan ajaran Allah, estu. Berat kaya apa miturut orang lain. Tapi bagi hati jenengan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena hati sampean sudah melepaskan sifat basariah. Melepaskan semua selain daripada Allah, dilepaskan. Sudah tidak diimani dan lain sebagainya. Apa masyaqatud dunya abote ngadepi pengaruh dunya angka saking sira. Lah, bagi mereka yang seperti ini, dunia itu sebagai masyaqat, akhirnya akhirat jauh, mboten jauh, jauh. Nek jauhnya itu kuadrat, jadi jauh disingkat jauh. Saking jauhnya Pak, saking jauhnya lagi nggak bisa ngomong. Akhirnya diomong Jawa, pirang kilo, wis mbuh pokoke Jawa, Jadi nggak bisa dia melihat akhirat, nggak bisa. Yang dilihat itu duniawiyah, dunia. Sehingga hatinya dekat dengan alam dunia, jauh dengan alam akhirat. Akhirnya dunia menjadi pengaruh. Semakin lama justru pengaruh itu semakin besar. Dan Anda semakin jauh terhadap akhirat. Semakin dekat bahkan kelet terhadap alam dunia. Siapapun kita kalau seperti ini, yang paling ditakuti ning dunya adalah kematian. Pol takuti kematian. Sampak ngomong gini, nanti aku walaupun umur 70 tahun masih gagah. Saiki umur 50 wis tongkate sikile 3. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya akhirat itu justru dekat, bahkan satu jangkah. Bahkan lagi Anda tidak melihat dunia, tapi yang dilihat itu akhirat. Hatta taro, sehingga ningali sira al akhirata ing akhirat iku akrobu, iku akroba, iku akrobu luweh ide ilaika maring sira mingka katimbang sira. Hatta taro sehingga
bisa nyawang sira al akhirata ing akhirat akroba kang luwih idek ilaika maring sira mingka katimbang sira. Wah iki angel rek. Tak baleni maneh hatta taro sehingga idek sira al akhirata ing alam akhirat iku akroba kang luwih idek apa akhirat ilaika maring sira mingka daripada sira. Orang yang sudah tahu akhirat itu, maka akhirat itu lebih dekat pada dirimu daripada dirimu. Berarti dirimu makhluk sudah tidak ada. Ngoten lho maksudnya. Dirimu makhluk sudah tiada. Berarti yang mendelok, yang melihat itu bukan Anda. Anda kan sudah tidak ada. Lah gitu toh? Lah akhirat mau dimaknani Allah, berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Makanya sudah betul Allah mengatakan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan Muhammad ketika saat ditanya oleh umatnya, Allah berpesan, Muhammad katakan ini koribun, saya lebih dekat. Kok gak eruh? Kok dekat? Ini motomu pijak. Iku lho jawaban nek kono. Mata jero niku lho, Pak. Mata hati bukan mata jasmani. Iku maksudnya. Bapak Ibu hadirin. Terus langkah-langkah bagaimana saya itu mengira bahkan mengimani dan saya masuk pada golongan bahwasanya akhirat itu dekat. Pun ngomong demi ngomong khusus bagi pemula, mau gak mau la buddha ora kena ora alias wajib suk Ramadan kuwi ngaji bagi pemula. Urusan kuwi ngaji bisa lewat streaming live silahkan. Urusan ngaji syukur Anda bisa bermukim di sini. Syukur jenengan wis gak begitu banyak ada urusan di rumah, jenengan sudah diizini suami atau istri atau anak, sudah gak ada kerepotan, monggo. Atau gini, jenengan sebagai seorang laki-laki, seorang suami harus bijak. Mau meninggalkan keluarganya ya wis hitungan sakwulan tek piro langsung biok ngono. Tahu biok? Bu, berapa Bu? Jenengan sakwulan sampai anak-anak kebutuhane wis diitung. Untuk sekolah anak, untuk jajani anak, untuk makan tiap hari. Plus nginjun sewu bibire, wedake kabeh di total 10 juta. Deleh plek pun ikhlaskan aku tak nang Jaya baru tak nang pondok. Ya wis beres. Tapi Bu di rumah harus jujur, harus bisa menjaga kehormatan. Ditinggal malah wis pasti gak sama-sangoni gak apa-apa. Wah iki ono udang dibalik peyek. Ternyata ketika diselidiki, ning HP ini ono WA, kesempatan. Duh, sing ono pondok wis ngeluh ketambahan masalah, krungu kabar bojomu dicucuk PT. Wes gak konsentrasi, akhirnya pamit teng kula Gus tak mantuk. Ya wis mulya, bojomu wis kabur ngene. Wis gak lah,
Ojo nek iso jaan pisan. Jaan pisan sa anak-anakmu. Ya, sa anak-anakmu dene ana kene jenengan ya wis dilakoni ae. Heeh. Anu Gus nek sik cilik-cilik ya nek sik cilik-cilik ojo dijak. Engko malah ngerepoti jenengan. Bon. Balik ke masalah materi. Bagaimana caranya hatiku itu lebih dekat di akhirat daripada di dunia? Memang Pak, proses ngomong proses, kita harus terlebih dahulu paham betul tentang ajaran itu. Ajaran dinut tauhid. Pertama dibuka dari syahadat. Persaksian penyaksian yang sebenarnya pada Allah itu bagaimana. Wis anggap saja ilmu sudah dong. Lalu didorong dengan laku. Laku atau apa namanya? Khalwat. Buktine jenengan selalu membawa zikir. Dengan cara itulah dengan istiqomah akan menjadikan dunia semakin jauh dari dirimu dan akhirat semakin dekat. Kesimpulannya ning kuno. Sok nek Ramadan iku ngajine ngalih. Ngalih. Artinya ngalih tetap di sana aja, nanti kita manggil angin puting beliung. Ya. Babah iku cek digeradak angin puting beliung, enak longgar, udan ya kudanan, panas ya panasan. Tinggal sampean betah apa enggak. Nek gak betah berarti gak lulus. Wis ndelok ae kaya apa arek pondok nantinya. Ben luas tambahan. Terus sini iki kelihatannya wong lanang wis gak mampu tempatnya, wis dibuat tiduri ngoroki wong lanang kayak gini. Nggak kita ngaji ning lapangan gini, bah, engko nek gak cukup yo kali iku dikei dadakan ngoten mawon. Wis. Pun Bapak Ibu hadirin, yang dimaksud akhirat adalah Allah, yang dimaksud dunia adalah gini, makhluk ini. Siapa yang semakin berjalan jauh ke arah timur, pasti semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin dekat terhadap dunia, maka dunia itu akan menjadi masyakot bagi hatimu. Pengaruh dalam hatimu. Otomatis kau akan semakin jauh dari akhirat atau jauh dari Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berjalan ke arah barat, semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Artinya siapa yang hatinya semakin dekat pada alam akhirat atau pada Allah, maka semakin jauh alam dunia yang kau tinggalkan. Carane hanya kuncine zikir, wis iku tok. Kuncine Anda harus selalu zikir dan zikir. Sampai zikir itu didamel sumpah ambek Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul, hatimu akan tentram. Bahkan ini pun lebih baik nyun sewu daripada amaliyah yang tidak disertakan dengan zikir. Wa aqimus sholah li dzikri, Anda disuruh sholat secara syariat semata-mata hatimu untuk gelem mau berzikir sampai masuk dalam sholat. Aqimis sholah li dzikri, tegakkan sholat li dzikri semata-mata untuk kau mau mengingat pada Allah. Sebab kau di luar sholat, hati ini selalu putus hubungan pada Allah alias lalai. Makanya didui sholat, karena di dalam sholat urusan dunia sudah kau tinggalkan. Kau tinggalkan, ternyata sholat hanya dibikin mainan dan bersiul. Ternyata siapa orang munafik itu?
Lesannya mengatakan, jasadnya melakukan sholat, tapi hatinya ingkar jauh dari Allah. Dalam satu ayat dikatakan, innal munafikina, sak temene akeh wong sing munafik. Ketika sholat dia bergurau, dijadikan sebagai mainan dan bersiul belaka. Itu artinya, ngapunten ingkang kathah, Allah mendatangkan sholat 5 waktu dengan bentuk kita telah meninggalkan seluruh urusan dunia. Ternyata hati ini bersiul-siul, bermain. Karena apa? Karena hati kita dekat pada dunia, akhirnya dunia menjadi masyakot. Itu tetanda jauh dari Allah. Biar enggak seperti itu, rungokno kupingmu ambek dawe Allah yang disampaikan Muhammad. Yang disampaikan Muhammad yang mengkisahkan rasul-rasul sebelumnya memang seperti itu. Ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal musyrikin. Para nabi dan rasul bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan termasuk golongan munafik. Sebab apa? Karena ini wajah tu wajia, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Ya, ilmu tentang masuk di dalam inilah Pak, berabad-abad itu ditutupi, akhirnya kita sebagai umat tabu dengan ilmu ini. Akhirnya nggak bisa kita. Ya Allahu Akbar, mbuh isine ganjaran, mbuh isine kumang surga, mbuh isine krana maratuwa, mbuh isine mungkin ben di wahno wong nek ahli ibadah kita. Tergantung. Untuk lillahi ta'ala menghadap, melepaskan diri, keakuan diri, itu tidak bisa. Jatuhnya ya seperti itu. Dihitopi Allah sebagai orang munafik. Nah, ada lagunya munafik itu. Suai tanggal selawe. Teko maneh tanggal selawe, tapi kono ono nggone Tegal kono. Ya aja kerep-kerep rek ngono. Dikerepi lah modar bandari ngono. Pun wis apapun tak jaluk bagi pemula, kalau bisa bermukim, kalau enggak bisa bermukim duduk, kalau enggak bisa duduk minimal lewat streaming. Wis ngoten tok. Lewat streaming pun iki kesempatan Anda, masih ada waktu Anda sebelum kematianmu datang. Lekas wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu dengan cara sabila rosad, lewat jalan yang benar ruhaniyah. Ya ini. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah toyul akhirah, bukan toyul ardi. Khusus itu akan terjadi bagi orang yang sudah paham ilmunya, sudah riyadhah, maksudnya kholwat, zikir dengan istiqomah. Dialah golongan-golongan yang akhirat itu tidak hanya dekat, sudah melekat. Begitu. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Kok dulu Gus? Iyo, entek waktu ini dalam perjalanan. Pun rapopo, walaupun sedikit, yang penting ilmu masuk di dalam hati kita. Monggo menawi ada yang bertanya, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Akmadi saking Jiken Tulangan. Kula badhe tanglet, kula mireng wonten ngene surat cuma kula mboten apal. Sulatum minal awali wa qalilun minal akhiri. Lah niku perlu penjelasan, Gus. Matur nuwun. Sekedap. Sulatum minal awali wa qalilum minal akhiri. Pakai shot ya. Tasin. Sot Pakai shot. Nggih. Jenengan ini nek umpama kehidupan jenengan iki sampean dasari dengan ini wajah tuwasia. Awal api mesti akhir tumibo api. Wakila natijah itu akan bagus. Manakala yang namanya mukodimah itu bagus. Dan atau boleh saya katakan siapapun diri kita tatkala di dunia sudah bisa masuk di dalam akhirat, maka akhirnya kehidupan kita nanti juga begitu. Sebaliknya, manakala kita di dunia itu awalnya itu jelek di mata Allah, kok gak endang, kok gak lekas, kita merubahnya sampai kesempatan hidup kita habis di dunia ini, maka natijahnya, maka akhirnya kita yos dadi berarti su'ul khotimah. Semuanya itu sebetulnya sudah bisa dilihat waktu di dunia. Bagaimana akhir kita nanti sebetulnya sudah bisa dilihat. Ya deloken awalnya itu apa? Awalnya itu hasanah atau sayyi'ah di mata Allah ya, bukan di mata manusia. Mengapa niku memakai bahasa sholat misalkan? Kalau bahasa wasilah lain lagi. Mengapa memakai bahasa sholat? Karena sholat miturut syariat itu satu amaliyah yang pertama itu ditanyakan. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh amali. Pertanyaannya sholat yang bagaimana yang bernilai baik? Yang mana? Nilai sholat di mata Allah baik, Pak. Tapi di mata manusia entah, itu urusan ke belakang. Kalau nilai sholat di mata Allah baik, maka pasti seluruhnya setelah sholat itu amaliyah, setelah sholat apapun itu pasti dikatakan baik, dikatakan baik. Terus pertanyaannya sholat yang bagaimana yang baik itu? Wis sampean kudu ngerujuk pada surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dan atau masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Itulah yang dimaksud wassolatil wusta. Bukan hanya sholat secara syariat dilakukan jasmani, tetapi juga dilakukan sholat itu oleh ruhaniyah jenengan. Makanya disebut wassolatil wusta, tengah-tengah. Tengah-tengah itu yo
kanan ya kiri, ya depan, ya belakang, ya atas, ya bawah. Itu namanya tengah. Ya gak kiri, gak kanan, gak depan, gak belakang, gak atas, gak bawah, gak dalam, gak luar. Nama-nama banyak itu sudah tidak ada. Akhirnya namanya berarti nek ono tengah iku ya isok ngalor, isok ngidul, isok ngetan, isok ngulon, isok mendukur, isok menisor. Iku tengah. Makanya Vetivera milih tengah. Vetivera. Adalah lagu Vetivera, pilih yang mana kau? Yang tengah-tengah saja. Ya mencoloti adawa rek. Lho iku ayat ya aneh. Ayat. Wassolatil wusta, jikalau as-sholawah salat 5 waktumu kau sertai dengan wassolatil wusta. Jikalau salat jasmaniyahmu syariat itu kau sertai rohaniyahmu hakikat, maka wakumu lillahi qonitin. Mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Sebab saat jasadmu takbiratul ikhram sampai salam, ruhaniyahmu itu selalu berzikir sirul asrar. Itulah sistem bisanya menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Akhirnya bertemu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Inilah golongan orang mukmin yang mukminnya itu sudah ihsan, imannya sudah ihsan. Wis bener hanya iman pada Allah, kata Rasul, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beraktivitas apapun, termasuk sholatmu, termasuk kerjamu, termasuk apapun, anta'budallaha ka'annaka taroh, ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh, tatkala kau tidak bisa melihat Allah, ya rohu, mongko Allah itu melihatmu. Di dalam hatimu ada rasa kalau Allah itu selalu memantau melihatmu. Paham ya? Wis, itu maksudnya sholat yang benar itu di situ. Akhirnya selain amaliyah sholat itu ya kebuku di mata Allah baik. Manganmu ya juga begitu, kerjamu juga begitu, apapun yang terjadi pada diri jenengan di mata Allah kebuku api. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah yang terjadi pada jasmani di mata Allah akan kebuku api, kebuku diterima. Manakala buah yang muncul di dalam hatimu itu min qalbin zahidin, hati yang menghadap kepada wajah Allah. Nggih niku wau. Nggih. Sok ngajine ning tengah mriko ae, ngadep ngetan. Wis. Ngono ae wis penak. Aku cek gak aduh-aduh mlakuku. Cek gak dikawal ae terus kudu tiba gak wis dengkul wis kotheken. Mesake kanca-kanca kok. Kono ae. Wis sembuh tutuk endi kok. Ngene pokoke gak cukup ya wis didesel-deselno ngoten mawon. Kok wong wedok pinggir lor, wong lanang pinggir kidul dikei apa jenenge kleberi wong mati ngono. Nggih, wonten malih, monggo. Monggo waktu ku sik akeh. Nek suk minggu ngarep ya mbuh. Minggu ngarep iki kayake waktune gak sepiro akeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampi kula Edi saking Grabakan Tulangan. Oh, Sidarjo terus niki. Nggih. Yang pertama niku Gus, ngene surat Yasin niku salamun qaulam mir rabbir rahim. Niku secara hakikat tos pundi. Ingkang nomor kalih waktu kholwat niku kula nate teng alam yang padang, mboten nonton napa-napa. Niku tos pundi. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bapak Ibu, iku gambarane Allah terhadap gambare jenengan. Salamun utawi keselamatan. Qaulam iku mir rabbir rahim. Ucapan mir rabbir rahim saking Allah, saking Tuhanmu Ar-Rahim. Artinya substansinya mana perilaku ucapan yang selamat itu yang bagaimana. Cara ngomong pendengaran, perilaku pendengaran yang selamat bagaimana. Umpama kita kerja yang selamat bagaimana. Ya mir rabbir rahim. Ya dari Tuhanmu, maksudnya ketika saat jenengan berucap, mendengar, berjalan apapun, hati jenengan harus duduk di tajalli Allah. Melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang berucap, yang melihat, yang mendengar, yang apapun. Keakuan diri sebagai makhluk harus kita lepas, itulah namanya tahalli. Pelepasan keakuan makhluk di dalam diri Anda atas segala hal apapun. Lalu tajalli. Di dalam hati jenengan keakuannya Allah yang bersegala-galanya. Sesungguhnya gini loh Pak. Allah batin, Allah zahir ku ngene. Gusti Allah iku bertajalli terhadap nurullah. Nurullah berarti makhluk jenengan. Semata-mata ini untuk mengenalkan wujudnya dia pada hambanya. Bukan itu, mohon maaf Pak. Estu mohon maaf. Bukan itu semua pendengarannya si makhluk, suaranya si makhluk, penglihatannya si makhluk. Intinya bukan pekerjaannya si makhluk, bukan sebetulnya. Oleh karena Allah bertajalli terhadap nurnya, akhirnya seakan-akan itu pekerjaannya makhluk. Wis tak kei contoh logikane ini Pak. Aku menjadi pemborong, kontraktor. Nah saya punya, mohon maaf, arsitektur. Aku ya juga punya pesuruh, apa itu ini? Mandor, oke. Di belakang mandor ada tukang, ada kuli. Lah ngaten nggih. Memang kayaknya yang menggambar itu arsitektur orangnya, koyoknya begitu. Memang kayaknya yang bekerja itu tukang kuli, tapi ini tidak akan berlaku manakala aku tidak bertajalli terhadap arsitektur, terhadap mandor, terhadap tukang, terhadap kuli. Semuanya itu tajalliku.
Kalau tidak, bisa berbuat apa? Mulai dari arsitektur sampai kuli, nggak ada garapan. Ya diem di rumah. Nyun sewu, iki rokok, iki korean, podo-podo makhluki, nggak akan bisa mendatangkan manfaat atau mudorot. Korean apa bisa memberikan pertolongan terhadap rokok? Nggak bisa. Loh, tak kongkon, ayo kuna iso. Iya menengah itu. Berhubung ada pihak ketiga, ya, sing ngangkat korek, sing ngangkat rokok, sing nyumet. Berhubung manusia kebanyakan itu tidak melihat pihak ketiga, yo inilah akhirnya mereka disimpulkan sebagai golongan ahli hijab, golongan hati beriman, bahwasanya korean itu bisa mendatangkan manfaat, buktinya bisa digawe nyumet rokok. Tapi lali sebetulnya dari pihak ketiga orang-orang ini. Kebanyakan manusia lupa terhadap Tuhannya. Padahal Tuhannya itulah sang yang berperan, yang semestinya, yang sesungguhnya, yang memiliki segala-galanya. Makanya dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat itu milik Allah, yang berkuasa Allah dan lain sebagainya. Berhubung manusia tidak melihat Tuhannya, maka dia jatuh dalam iman bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat secara logis, buktinya ya. Tapi satu sisi dia lupa sesungguhnya yang maha halus, al-latif, maha halus, yang tidak bisa kau lihat dengan mata kasaf dohir, telinga dohir, nggak bisa. Tapi hanya bisa kau lihat dengan mata hati yang disebut imanul haq. Itulah rasa. Itulah rasa di dalam hatimu. Makanya sering saya gambarkan ruh, ya, ruh akan bisa sampai pada Tuhannya atau terhadap Allah melewati beberapa fase. Fase pertama adalah rasa, fase kedua adalah cahaya, fase ketiga adalah hidup Allah ini. Iman itu diasah terus, akan datang cahaya, cahaya makrifat, dengan begitu akan nyata-nyatanya Allah. Berhubung manusia itu tidak mau alias mengingkari ajaran ilmu sejati, ajaran dino tauhid, maka sampak nyun sewu, kepala botak jadi profesor, sampak kepala hilang hatta zurtumul makobir, tetep ra percaya. Nek wis ra percaya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa kembali bertemu, berjumpa pada Tuhannya. Itulah yang sebenarnya. Oleh sebab itu, di dalam salamun kaulam mir rabbir rahim itu akan menyimpan makrifat. Anda akan bisa sampai pada Allah mir rabbir rahim, dengan catatan proses itu tadi. Kudu ngaji rasa, ngaji cahaya, ngaji urip. Berarti jenengan harus ngaji babakan ilmu tauhid. Wis titik. Wis satu. Nomor dua, ketika saat jenengan khalwat secara khusus, juhud secara khusus, itulah Pak yang kumaksud. Mengapa saya tetap menjelaskan surat Al-Insan ayat 26, supaya Anda dengan sendirinya secara jasmani ngalami proses kholwat, proses perjalanan mi'rajmu terhadap Allah. Apa yang ditanyakan?
jenengan tadi masuk dalam satu alam yang di dalam alam itu penuh cahaya, nggak ada siapa-siapa, kosong. Jawabannya ada dua. Pertama, manakala saat itu keakuan makhlukmu masih ada, itu ada di alam muka syafah. Ketika keakuan jenengan itu fana, maka itulah alam musyahadah, alam pertemuan terhadap Tuhan. Dikatakan bertemu terhadap Tuhan, sebelumnya dirimu dan selain daripadanya Tuhan itu sudah tidak ada alias sudah fana. Begitu. Berarti yang melihat dan yang dilihat satu pelaku, itulah namanya Esa. Dan Esa ini dulu diterangkan Kanjeng Nabi, dasari kul huwallahu ahad. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Masalah posisi sukma. Posisinya itu sebetulnya di jasad atau di ruh Gus. Misalnya kita ini pada saat itu tidur, ya. Terus kita ngelindur. Nah itu kadang-kadang kita itu bisa jalan sendiri di bawah sadar. Nah, itu yang menjalankan hidup itu atau sukma, seperti juga mimpi, ya toh. Kejadian mimpi itu kejadiannya sukma atau gimana, Gus? Ya, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek cara mbiyen cilikan kula jenenge bangkrong. Jadi tadinya itu aku turu di kamar nomor 307 ya. 307 tadi mambengi ku tadi wong sugih kula. Turu hotel. Nomor 307 berhubung ngapunten hotele apik bingung golek omahe kamar yo gak roh carane numpak lift miteki kuning di dewawur mawon mosok dipinek mombul nok ngene lantai 6 mestine ono lantai 3 lah kok lantai 6 ono kono gak iso metu ndugi lift iki ya apa? Kula ambek fanani, nggih padha bingunge, padha kucruke. Wis wong desa Pak nggih, mohon maaf. Dikon budal dhewe, saking bingunge Pak, wis ayo mudhun dipinek panah nisor ngoten, telep. Lah kok mboten saged metu tambahan. Iki ya pegarwe ndukur ana sing minek nggih. Dadi tarik-tarikan mungkin ngoten. Wis saking bingung wis ayo nyerah balik maneh nang ngene kaya sing pertama nampa ngene iki lho apa jenenge bale ya niku wis sembuh pokoke jenenge bale aku ngono ya apa sampean terno ngoten diterno Pak dipetek-petekno beto kartu ngono kudu ditemplekno nang ngene mbuh apa muni dik ngoten e lah kok nyampe nang ngene lantai 3 terus madosi wong jenenge kula niki perokok kula takok asal rokokan ning kamar mboten angsal ya iki aku bingung aku ana kamar enggak boleh dibuat rokokan angsal tapi ning lorong ngoten lorong niku ndi sire gak eruh kula tak kira lorong ngarepe kamar niku ternyata senes mburine kamar iku ana lorong. Jadi menisor niku wis apa napa ya. Mburine kamar iku ana lorong cilik ngoten ana kursine gawe rokokan. Lah kula wong gak eruh
Tak kira nggih selambut tok, mboten kula buka, tiba ana lawange ana kacane. Nggih rokokane nglorong sing tak maksud ngarepe kamar. Untung gak konangan petugas. Akhirnya sing jenenge selambut tak buka buriku. Loh, iki kok ana kaca. Ana klip-klip. Nisore wonten kolam nisor ngoten. Tak buka, lho kok ana grendele kula buka. Kula buka, lho ana ruangane los ngoten alit buat rokokan ternyata teng mriku. Lah kok nyawang kanan iku ana kolam renang, ya iki rejeki. Estu kula mboten anu lho Pak, mboten sengaja. Basa noleh nganan luh ngoten. Panani kata oleh metu, aja tak nikmati dhewe. Bengi Pak niku Pak. Rezeki pun sukmo. Aku turune mang nok ngone kamar nomor 307. Tangi-tangi kok ono 308. Lah gak eling to Pak. Iku mang sukmone ono badan apa piye? Bagaimana? Iki contoh mawon. Pun apa sih sukmo iku? Kalau di dalam Al-Quran tidak berkata sukma, tapi akal. Kalau nyawa di dalam Quran nggak ada, berbahasanya bahasa ruh. Jadi diri kita itu ada tiga bersaudara. Ya, selain badan, 3 bersaudara. Selain pancer atau urip. Aran roh, aran akal, ruh, akal, nafsu, urip, badan. Yes. Atas pertanyaan tadi Bapak Ibu, sing selain pancer, sing selain hidup, itu disebut makhluk semuanya. Ngumpulnya ada di badan ketika saat di dunia. Artinya badan itu penduduk ning ono jerone jagate ati. Lah ati ono badan. Makanya saya katakan akhirat itu nang jerone dunya. Iki bagi yang sudah tahu akhirat. Akhirnya dunianya sudah tidak ada. Nggih mohon maaf. Barangkali ini berseberangan dengan teman yang lain. Kefahaman tentang antara kholik dengan makhluk, nggih mohon maaf, boleh saja kita melewati berbagai jalan karena jalan menuju Roma itu banyak sekali banyak jalan. Lah, apa judul itu? Mbuh, yes pokoknya banyak jalan menuju Roma. Ngeten Pak. Ketika jenengan iku mau yang dikatakan ngelindur, apakah yang namanya sukma itu ada di badan atau gimana? Gini Pak, selama jenengan kalikulo masih di dunia jasmani ini, maka itu tidak pernah berpisah. Intine sukma dengan nafsu, mohon maaf, akal dengan nafsu selalu berontak. Nafsu ngejak keelean, akal ngejak keapian. Iki bahasa syariat. Sing sopo ruwe dikuasai oleh akal, maka tumindai iku luwih apik derajate di mata Allah daripada malaikat. Barang siapa ruhaniyah terkuasai oleh nafsu, maka perilaku ruhaniah itu lebih sesat, lebih jelek daripada hayawan. Akhirnya hayawan dari nafsu, malaikat dari akal. Berarti mohon maaf, tinggal ruh itu ikut yang mana? Mengiblat yang mana? Ngiblat nafsu atau ngiblat akal? Lebih condong kemana dalam rangka illa liya'budun.
ketika saat saya simpulkan, baik ruh yang mengikuti nafsu atau ruh yang mengikuti akal. Mohon maaf kalau ini berseberangan dengan syariat, teori syariat. Jikalau ruh itu belum mengenal Allah, belum bertemu Allah, bagaimana ruh bisa berzikir? Bagaimana ruh bisa dikatakan zikir pada Allah? Enggak bisa. Bagaimana saya dikatakan bisa ingat Mbak Desi? Wong saya tidak pernah bertemu Mbak De. Enggak bisa. Syaratnya dikatakan zikir kita dengan benar kalau kita sudah bertemu Mbak Desi. Sampai detik iki lho aku durung ketemu Mbak Desi. Nggih, muga-muga ae Gusti Allah kok nemokno walaupun beliaunya itu dadi rondo enggak apa-apa. Loh. Siapa ngerti, Pak? Ngawur ya. Bon. Diguyu-guyu ya. Ora apa-apa, sing penting jangan jadikan masakot. Beratnya pengaruh dunia ojo. Masih aku ya gak goblok ya kan. Tak tari dhisik imanmu gelem tak seret nang ngene hakikat makrifat apa enggak. Nek gelem ya wis gak apa-apa. Ngono. Gak apa-apa maksud jadi santri ngono lho. Kesusu sampai niku kesimpulane aduh. Bon. Jadi iku digerakkan siapa? Wis. Berhubung si roh itu condongnya ke akal, maka Allah bertajali ke akal. Berhubung roh itu condongnya ke nafsu, maka Allah bertajali ke nafsu. Jadi Allah mengikuti apa karpe si roh mau. Seperti itu. Boso tak simpulke. Apapun alasanmu, apakah kau ikut mengikuti roh, roh mengikuti akal, atau mengikuti nafsu, kalau sebatas syariat, batas syariat loh, sebatas teori syariat, ilmu syariah, mohon maaf, memang jasadmu itu laku bagus, memang di mata hukum syariat, tapi di mata hukum hakikat ilahiyah pada Allah itu tadi surat apa tadi? Munafik tadi. Surat Al-Baqarah insyaallah. An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Ayat roda awal-awal titik kok iku. An-Nisa dikatakan sebagai golongan munafik. Ruhaniyah Pak yang dimaksud. Ruhaniyah jenengan pasti di mata Allah itu tidak masuk dalam golongan orang yang beriman dengan benar pada Allah. Terus sing nglakokno sapa? Sing nglakokno ya tetep Gusti Allah yang Allah bertajali lewat akal atau lewat nafsu begitu. Lah diwadahi nang ngone jasad ketika akal jenengan iku sudah hilang dikarenakan tidur maka lali alias lupa tadi saya 307 menjadi 308. Kayak arek cilik ngene lho Pak. Endi duwe isin? Tangi turu nuyuh nang latar. Si coba jenengan. Meneh ya. Tangi turu nuyuh nang latar. Karena akal sampean sik fungsi. Lah akal arek cilik bigori aklin dereng saged. Nggih ngapunten ingkang kathah. Sampai ya tahu dadi cilik, kabeh ya tahu dadi cilik, udan-udan muda gak isin. Coba jenengan meni udan muda. Dah. Wis tangga sampean akhire nyimpulno, oh Cak Jan kentekan pil. Ngoten. Nggih. Ada lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus, niko termasuk santri baru, ngaku santri saking dulur-dulur Blitar nih, yang sekawan, 4 sekawan. Pun tepangaken nami kula Alaika Iskandar Mahmud saking Blitar Kolomayan Wonodadi. Ingkang Apane Sukosewu niku, Pak? tebih Gus, Oh, tebih nggih. jarak sekitar 20 kilo, Blitar Barat, Oh, Blitar Barat. perbatasan Tulungagung. Nggih. Nggih, lanjut. Nggih, matur nuwun nuwun. Ingkang perlu kula aturaken niki ngiras-ngirus curhat mumpung saged tinekdir rawuh wonten mriki tasih sepindah niki terus terang kula. Nggih. Sepindah nyuwun izin kaitanipun kalih ngaos YouTube jenengan. Kula sering mengikuti pengaosan via YouTube babagan ilmu hakikat atau ma'rifatullah menika. Nggih. Setelah perjalanan kula sering nyimak lan mirengaken dawuh-dawuh saking jenengan teng manah niku malah mboten tentrem, galau istilahipun. Galau. Resah ngoten nggih. Resah terus napa-napa niku mboten pener rumah saya kula panggah klentu mawon. Mboten enten penere rumah saya kula niku. Niki ngapunten curhat Gus nggih. Nggih, nggih. Ngapunten. Niku panggah malah semakin kula mendalami tentang keilmuan makrifat utawa keilmuan ingkang jenengan aturne niku laku sak laku niku mboten kados sakderenge. Los ngoten lho. Los. Nganu niku malah wedi salah kaya mboten enten penere ngoten Gus. Nggih. Mboten enten penere terus gelisah, resah dan lintu-lintunipun niku pertanyaanipun menapa ingkang salah kangge khususipun pribadi kawula tentang ngaos babagan ilmu hakikat menika napa tasik daram talaf dereng paham blas napa kleru pemahamanipun ngaten niku. Nggih. Ingkang kedua kula niku dugi langsung manggen wonten niku pas kebetulan jenengan nerangkan tentang Rosyid nggih, mursyid. Ingkang kula tangletaken mursyid ingkang hakiki ingkang sejatosipun itu mursyid ingkang bagaimana napa ingkang manggon teng pribadi piyambak sesuai dengan kecerdasan ilmu napa butuh mursyid ingkang bimbing dumateng perjalanan akhirat. Keranten napa teng tanggi dusun kula niku wonten pondok ingkang nerangaken wonten tarekah ngapunten nggih. Tarekah Qadiriyah lek mboten gantu niku nyebataken bilih lek mboten saged usul utawi pinanggih dumateng Allah kon ngeling-eling guru mursyid ngoten. Nggih. Niku nyuwun penjelasanipun. Nggih. Matur nuwun. Dina Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lagu dalam hal taklim terhadap Allah, awalnya kita nggak tahu kalau kita di mata Allah itu salah
Tapi ketika saat kita masuk di dalam taklim ilmu laku di mata Allah, itu yang bersifatkan hakikat, akhirnya laku sak laku koyo iku selalu enggak ada benernya. Apakah itu saya salah dalam pemahaman? Pak, satu ayat ku sampaikan, Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, tatkala kebenaran itu, kebenaran yang hakiki itu datang, saat itu juga hancurlah kebatilan. Pandangan orang umum, hak ini perilaku dohir, batil ini perilaku dohir. Kebanyakan manusia itu mandangnya antara hak dengan batil itu dohir. Contoh, kula niku biasanya mabuk-mabukan molimo tiap hari. Ini berarti laku batil. Kebanyakan orang melihat itunya. Semua sudah kutinggalkan, hari demi hari, masa tiap masa selalu ada di masjid maca Quran, wis intine iku tobatan cak nasuhan, ya. Jelas ini maksud hak langat nggih dalam pandangan banyak umum manusia. Sehingga kita merumuskan hak itu laku dohir, itu batil laku dohir. Padahal ayat itu tidak hanya di situ. Perilaku ruhaniyah disebut ahwal, perilaku dohiriyah disebut akmal. Akmal itu penggawean, ahwal itu keadaan. Sementara keadaan manusia itu ada dua, keadaan ruhaniyah atau hati. Satu mingkol bin zahidin, hati yang madep menghadap pada Allah yang sejati sesungguhnya. Yang satu mingkol bin rohibin, hati menghadap selain Allah, yaitu duniawiyah. Ketika kita belum masuk di ranah al-haq yang sebenarnya, Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita itu sebetulnya itu di dalam golongan yang memungsuhi Allah. Kalau sudah memungsuhi Allah, otomatis jenengan akan memungsuhi terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, pada Allah yang sejati ini Allah. Ini diterangkan di dalam dinut tauhid. Artinya mereka-mereka yang ketika saat dibacakan oleh Rasulullah tentang ayat-ayat yang seperti ini, mereka tidak mau alias menolak. Otomatis kalau sudah kita memungsuhi Allah, otomatis memungsuhi terhadap orang-orang yang beriman pada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Keadaan kita yang memungsuhi Allah dan para orang-orang yang beriman pada Allah itu sebetulnya merugikan pada diri kita sendiri, tetapi kita tidak merasa merugi. Enggak merasa merugi. Kan cuma satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud khuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itulah yang disebut dinul qayyimah. Jalan yang lurus
jalan yang hanifah, jalan yang hati condong hanya pada Allah. Wa ma umiru, dan ora diperintah kamu sekalian illa liya'budullah, kecuali Anda menghadap pada Allah. Udah titik. Artinya Allah enggak merintahkan kerja terhadap ruhaniyah jenengan, hanya diperintahkan illa liya'budullah kanti apa? Mukhlisina lahuddin, ikhlas. Menghadap tidak karena apa-apa. Ruhaniyah, silahkan jasad kerja, hatimu tetap bagaimana sekiranya itu masuk di dalam kegiatan keadaan rohaniyah itu menyembah pada Allah. Hanya itu. Sementara ini gak disadari, maka sampai kapanpun kita nggak akan sadar kalau yang melayani kita dalam makan, ambekan, melihat, mendengar itu sebetulnya Allah. Nggak sadar kita, sungguh nggak sadar. Itulah yang disebut orang yang lalai pada Allah. Lah, ketika jenengan sudah masuk ke ranah pendidikan yang sebenarnya ini, memang Pak, perilaku yang dulu-dulu kita simpulkan salah tok pada Allah. Salah. Secara otomatis jenengan ini ke depan perilaku akmal menjaga akhwal ruhaniyah jenengan, otomatis itu. Dan ini sudah benar. Jenengan merasa koyo ikanok bener, itu sudah benar. Allah menanamkan hukum kebenaran itu al-haq di dalam hati jenengan setelah jenengan itu meng-welcome, membuka hati, membuka diri atas petunjuk-petunjuk hidayah bil huda wa dinil haq aidinu tauhid itu. Jadi sudah benar Pak. Nanti jenengan akan ke depan itu diproses Allah, senantiasa hati selalu bertajali ketika melakukan apapun. Artinya tali hablum minallah, taline ati, taline ruh pada Allah itu selalu sambung, sehingga ketika saat jenengan iki jasad ngelakoni apa wae, ruhaniyah sambung nang Allah. Lah, karena berhati-hati. Terus pertanyaane sing gawe ngono sapa? Akhirnya adem, oh Gusti Allah. Terus akhirnya melebar ke bawah. Lah iya, wong-wong sing nolak iki yo sapa? Sing gawe nolak iku yo sapa? Akhirnya sampai balik menang Allah. Terus mereka menghujat ajaran iki yo karepe sapa? Loh, itulah kedamaian hati sampeyan, itulah akad. Siapapun kalau sudah masuk di ranah ini, la farqa bainahum. Wis gak wani sampean ngelokno wong liya iku salah. Sampean ngomong kabeh ya karepe Gusti. Wis. Sing kunut ya gak ngelokno sing gak kunut. Sing gak kunut ya gak ngelokno sing kunut. Sing dhahire taat syariat ya gak ngelokno sing gak salat. Dhahire. Sing dhahire gak salat ya gak bakal ngelokno sing dhahire salat. Ngono ya karepe sapa? Iku dalam hati sampean, Pak. Nek wis jan tali iki jenengan faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tidak putus. Oh iya. Bojo ngekei blonjo titik ya karepe sapa? Ngekei akeh ya wis gak iso obah jenengan. Akhirnya jenengan iku dimasukkan statusnya seperti kuning-kuning kintir di sungai. Betul. Ketabrak tebing yo gak sambat, dimakan ikan gadul yo gak sambat. Yaudah. Isine sendika
dawuh wis jan paweno nek kaya ngono kuwi. Kuwi ngaji gak disangoni ya alhamdulillah. Disangoni ya alhamdulillah. Mergae jenengan oleh ngaji gak krana kuwi. Salatmu awakmu dilebokno neraka ya matur suwun. Tapi kenaan liyane. Kenaan penghuni liyane melok adem. Nerakane akhirnya dadi oleh karena iku gak mungkin Gusti Allah ndeleh ana gunung dideleh ning surga lan deleh neraka liyane katut enak payung iku gak mayungi jenengan tok wong sing idek sampean ya katut kepayung paham maksud kula tapi gak mungkin Gusti Allah ndeleh awakmu iku ning neraka gak mungkin kenaan sing ana ahli neraka katut adem ngaten lho. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa Mang pitakon yang kedua? Oh, mursyid. Oke. Wis kesempatan tak jawab. Kesempatan tak jawab entek-entekan iki. Merujuk di dalam surah Al-An'am ayat 79. Wis. Kupingmu sing kopoken niku ya. Cekne ilang kopoke. Iki lho cukul bati lho. Cekne ilang. Jadi ngapunten Kang Kadah. Sebelumnya saya minta maaf. Bila mana ini kok siji persepsi mohon maaf. Sadurunge njaluk sepura. Iku etika saya seperti itu. Dalam hal mursyid hakiki. Apa sih maknanya mursyid? Sang petunjuk jalan. Sang petunjuk jalan. Nek sang penyesat jalan iku mursal jenenge. Sang petunjuk jalan berarti mursyid. Atau bisa dikatakan guru. Oke. Guru iku kudu iso digugulan ditiru. Guru ya macam loro. Ana sing nyelungkrakno nang sumur terserah. Jadi arek saiki guru kencing berdiri, muridnya mesti kencing berlari. Iki nambah nemen iki. Berbicara tentang mursyid, tinggal kita mandang dari sisi mana. Sisi dohir makhluk apa sisi batin Allah, terserah. Tadi saya katakan siapa sih mursyid, tugasnya adalah memberikan petunjuk, menghantarkan jenengan, membimbing Anda untuk menuju dan bertemu Allah. Kalau kita memakai kacamata dohir, mesti nuduh makhluk, mesti. Yaiku sing bimbing aku tentang keilmuan, tentang bagaimana cara saya robito, bagaimana cara saya solo, ada di situ. Makhluk. Coba dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Iki sebagai kunci jenengan iki bermursyid terhadap siapa. Kalau kita bicara dan kacamata dari makhluk, otomatis Anda menuduh mursyid itu yang membimbing ilmu tauhid, mengarahkan jenengan ilmu tentang dzikir yang bagaimana, bahkan ketika jenengan suluk, robitoh itu pasti diarahkan pada makhluk. Wis gak kadik gak. Akhirnya mungkin dalam salah satu ajaran tentang masalah robitoh ketika jenengan mau suluk menghadirkan wajah guru. Itu pasti. Dengan alasan kau akan bisa sampai pada Allah lewat Rasulullah, ini lewat aku. Karena aku mursyidmu.
Ojo ngomong enggak tak tabok. Karena aku juga ngalami ngoten niku kian. Lho nggih, estu. Bahkan foto mursyid saya secara makhluk itu tak deleh ning ngarepe imaman. Ning tak templek nang tembok. Karena mursyid saya juga mengajarkan supaya saya berobitoh membayangkan wajah mursyid saya. Untung mursyid saya gak wedok. Kok wedok mungkin tak rabi bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kulakukan hal seperti itu, maka yang kudapatkan tidak wusul pada Allah, tapi yang kudapatkan wusul terhadap karomah. Akhirnya dengan karomah itu kujadikan sebagai kendaraan untuk mencari maisatu dunia. Kebutuhan kenikmatan yang berurusan kenikmatan dunia. Kewampang Pak. Akhirnya saya ditaruh Allah di dalam makom tajrid. Makom tajrid. Anak wong lara banyu tak suwuk. Ya, tak suwuk. Sampean maca apa gak eruh aku, padahal aku maca ngene. Garing teles tae asu. Itu. Sampean gak paham. Nek gak waras ya lara, obat teko penyakit lunga. Karomahe muncul, lep temen Pak. Sing lara dadi waras. Nek wis kaya ngono, aku iki masuk di dalam hukum diriku menuhankan diriku. Aku telah mengikrarkan sebagai Tuhan, tapi Tuhan. Akhirnya jenengan ngingetan, jenengan tak dasari pasti imani seperti saya. Alhamdulillah waras coker suwuan sampean. Ati ngomong ilangi penyakit sebab suwu aku. Lah ngoten nggih? Lah gurune kuceluk, muridnya mesti luweh kuceluk. Lho nggih niki yang terjadi. Iman tidak diseret pada Allah yang sebenarnya, tapi iman dimasukkan pada makhluk. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sampai kapanpun suluk saya tidak akan pernah sampai ke maqam musyahadah, kewusulan pada Allah. Mboten saged. Karena iman di dalam saya itu makhluk. Bagaimana mungkin saya makhluk tidak bisa apa-apa itu bisa menghantarkan jenengan untuk bisa sampai pada Allah. Tadi dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad, iki langsung lo Muhammad, bukan mursyid menungso sing saiki, langsung Kanjeng Nabi. Allah berkata seperti ini, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain sekalipun itu kekasihmu, tidak bisa memberikan petunjuk bimbingan terhadap orang lain sekalipun itu adalah kekasihmu, tidak bisa. Orang dekat padamu, anak, istri. Masya Allah. Iki Kanjeng Nabi langsung Pak. Apa mana model kula mursyid, model sampean murid zaman saiki. Lah kakean telek. Sing alasan kanggo ngene, urunan kanggo ngene, akhirnya ngelumpuk nang aku tak nikmati dhewe. Lah. Nyun sewu kula Pak, ngoten lho, senes jenengan mursyid-mursyid itu senes kula. Masya Allah, kate ono apa hubungannya ambek apa namanya pembangunan? Ayo urunan. Wah, sing iki sakmene yuta, gak kata akoni muridku. Yang ngejer sampean.
Lah ngoten, apa maneh arepe metu murtad kamu. Uripmu gak enak kowe ngene. Ngejer-ngejer, Pak. Karena saya enggak merasa ngaku-ngaku jadi pangeran. Nggih nyuwun sewu. Culekne mataku nek ana koyo ngene iku. Nggih nyuwun sewu lho ya, nyuwun sewu. Kasar tapi tak benerno, ngoten maksud kula. Tak benerno ben gak dadi salah terus. Wis. Jenengan sampai kapanpun tidak akan pernah kukenalkan maksud daripada la ilaha illa anta. Enggak mungkin. Paling mentok la ilaha illa huwa. Wis pasti, Pak. Sebab apa? Saya mengharapkan terhadap jenengan, pujaan jenengan, pujine panjenengan iku jatuhnya pada saya. Karena saya sudah mengatakan kamu bisanya sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah, iku aku. Makanya harus robito kepadaku. Nyun sewu, mohon maaf sebelumnya. Ngeten iki salah total. Mursid seperti saya itu salah total. Golek ono Quran oyak-oyaken. Apa oyak-oyaken bahasa Indonesia nih? Hah? Eker-eker, ndak pitik, Pak. Wah, golek ono cari mulai juz pertama sampai juz akhir 30, mulai surat Fatihah sampai surat An-Nas tentang robito, golek ono gak ketemu nih mek situ yang secara tegas dan jelas itu jatuh di surat Al-An'am ayat 79, menceritakan kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum beliau menemukan ayat itu, beliau Nabi Ibrahim mengatakan makhluk yang berbentuk bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Ini sejarah, Pak. Ini yang dialami beliau. Tapi beliau tidak merasa. Dia merasa itu bukan Tuhan ketika bulan tenggelam, ketika yang namanya bintang tenggelam, artinya tidak nyata lagi. Ketika matahari tenggelam tidak nyata lagi. Oh, berarti bukan Tuhan. Wong Tuhan itu sifatnya bakok kekal. Oh, bukan. Akhirnya Allah memberikan jawaban surat Al-An'am 79 berbunyi ini wajah wajhiya. Kepada siapa? Lilladzi sifate. Ka ana ning Quran ini wajah tua ustadi ora enak. Wah mursidi ora enak. Aku iki bukan ahli Quran, Pak. Bukan hafid, bukan. Estu bukan. Tapi pernah waktu dulu di mana itu di Tambak Beras, pernah saya itu menghafalkan Al-Quran itu dapat 2 juz. Biyen eling saiki lah lali. Hati mentok tutuk 2 juz wis mblenger. Kata terus ke. Wis nyuwun sewu. Saya bukan hafid. Jujur saya bukan ahli Quran. Cuman setahu saya di dalam Al-Quran itu tentang robito penghadapan tidak boleh terhadap makhluk. Wajah tu wajhiya, wajhiya itu adalah Allah. Ini tak tulis ini ya. Iku nak layari mboten? Wonten, oke. Ini wajah tu. Wajhiya. Nyun sewu, Pak. Iki makhluk aran roh. Iki kholik aran Allah. Nabi Ibrahim itu tidak dikatakan golongan yang menyekutukan Allah lagi, alias imannya sudah benar,
tatkala ruhnya itu sudah menghadap terhadap wajah Allah. Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai apa? Fataras samawati wal ard. Samawat wal ard, langit dan bumi dan seisinya semuanya. Berarti dunya saisine iki kabeh, langit bumi ini, jasad sak rohaniahnya itu yang menggerakkan adalah Allah. Oleh beliau menghadap hanifan, sungguh-sungguh. Artinya jenengan oleh zikir kudu sungguh-sungguh di dalam Sirul Asrar. Artinya sungguh-sungguh, mohon maaf, lepasen keakuanmu dalam hal berzikir. Yang bisa zikir itu sapa? Yang menzikirkan jenengan itu sapa? Jadi keakuan kita yang berzikir harus lepas. Keakuan kita, mohon maaf, dalam hal berkholwat, dalam hal bersolo, itu siapa? Keakuan kita lepasan. Itulah kalau sudah pelepasan disebut ini wajah tuat hiya. Hanifan, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu sudah berlaku dalam dirimu dengan istiqomah, diteruskan ayatnya, wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah pun. Ini letaknya Robitoh. Jadi nyun sewu Pak, setelah kita mengenal dzikir Sirul Asrar, Robitoh sampai ikut terhadap Allah yang menguasai terhadap apapun. Sebetulnya guru mursyid kita mengatakan debno wajahku itu sebetulnya bukan wajah makhluk. Sebetulnya gitu. Entah fakta di lapangan apakah begitu. Hidup yang menguasai guru kita itu siapa? Allah toh? Itu loh maksudnya. Itulah maksudnya guru sejati kita, mursyid sejati kita. Itu Allah. Bukan makhluk. Makanya dulu mengatakan robitohmu itu hadirkan wajahku. Itu maknanya wajah Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghadap ke wajah Allah di situ? Lah wong ilmunya itu nol podol. Pengetahuan untuk di situ dilepaskan. Enggak iso. Mangane biyen iku murid iku koclok-koclok. Gurune wis isaroh oleh maringi, muridnya dedel. Ya wis. Tahu dedel Pak ya? Ya mudah-mudahan dulu itu hanya berisaroh saja sampai sekarang. Mudah-mudahan. Tapi aku yakin kalau para mursyid itu sudah sampai puncak makrifat, ya, membimbing muridnya di thariqah, aku yakin dia akan mengurai daripada maksud la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, mesti. Karena apa? Itu disampaikan hanya di dalam ruang khusus. Artinya khusus, ya kita-kita itu yang muridnya sendiri. Sementara orang lain nggak mungkin dibuka. Dibuka pada muridnya aja. Itu kalau memang betul-betul si mursyid pada umumnya sudah sampai puncak makrifat Allah. Sebab nyuwun sewu, bagaimana mungkin saya sebagai mursyid yang kau terko mursyid bimbing awakmu bisa sampai pada Allah, orang saya buta pada Allah. Ikulah anggapanmu aku makrifat, padahal enggak. Bagaimana mungkin saya buta menuntun orang buta bisa sampai pada tujuan? Enggak mungkin. Sing iya jelungup nanggone jurang karo. Nek karo tok wong loro gak apa-apa, rombongan Pak. Mak geruduk.
Ngapa bahasa Indonesia mak geruduk itu? Allah ya Karim. Jadi mohon maaf gak connect. Menurut pandangan saya kalau Robitoh itu terhadap makhluk dengan dasar gitu tadi, Al-Quran itu tadi nggak ada Pak. Dalam setiap ayat yang menjelaskan terkait masalah Robitoh itu harus pada makhluknya. Entah kalau ada ijma' qiyas loh Pak ya. Ijma' qiyas setelah Al-Quran dan Al-Sunnah, setelah As-Sunnah adalah ijma' qiyas, isinya ijma' qiyas makola-makola, pendapat si A, si B, si C dituangkan di dalam kitab, itu ijma' qiyas. Nggih, mohon maaf kalau itu ijma' qiyas, mohon maaf. Sekarang aku tanya, lebih sah mana ijma' qiyas dengan Al-Quran? Ya udah, jawaban dewe-dewe. Kita akan bermakola manakala itu tidak tabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Monggo. Terutama yang kita jadikan pegangan atau hujah adalah Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana Al-Quran berkata tentang masalah Robitoh. Ini mohon maaf loh Pak ya, mohon maaf. Dulu memang kami juga ngalami seperti jenengan, disuruh berobitoh terhadap wajah guru atau mursyid. Belum pernah mendapatkan wejangan la ilaha illa anta, zikir sirul asrar, belum pernah. Akhirnya jatuhnya iman saya yang bisa memberikan petunjuk, yang menghantarkan pada Allah adalah guru memang. Tapi di situ ayat surat Al-Qasas tadi malah iki langsung Rasulullah. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Nyun sewu Pak, laksana makhluk, mursyid makhluk bukan? Makhluk toh? Oke, tak ibaratno korean. Terus kita sebagai murid rokok. Bagaimana mungkin Korean bisa menolong pada rokok? Lah Korean ini gak iso nolong dirinya sendiri. Pak, muru pole. Ya menang. Olehnya bisa menyala. Ada pihak ketiga. Itulah maksudnya Allah. Berhubung kita tidak mendapatkan sirul asrab, bagaimana mungkin Anda bisa connect sambung taline nanggone pihak ketiga? Oh enggak iso. Tapi ketika saat jenengan paham dari sirul asrornya, maka itulah memahamkan yang pihak ketiga tadi. Oh kok gak diangkat, ono sing ngangkat, lan sing ngorekno ya Korean gak bisa menyala. Wis paham ya? Sama sebetulnya itu. Terus siapa ya Rasul, ya Allah yang memberikan petunjuk? Ya Gusti, siapa yang memberikan petunjuk kalau bukan saya sebagai makhluk Muhammad? Dijawab, walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya Pak, ayat itu jenengan ojo ndelok makhluke Muhammad, ndelok Allah. Allah bertajali pada Muhammad, akhirnya seakan-akan Muhammad itu yang membimbing, yang memberikan petunjuk. Ojo ndelok Koreani bos, ndelok pihak ketiga itu yang bertajali terhadap Korean ini, artinya ada karep ngorek. Makanya betul mayyasha, mereka yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Kalau kita mau ngomong ciri-ciri yang dikehendaki, dia pertama yastami'unal qaulah, mendengarkan ajaran Allah di jalur dinul haq dan diterima. Lalu ada greget ngerespon hatinya untuk mengamalkan dengan istiqomah. Itulah ciri-ciri mayyasha, orang yang dikehendaki. Jadi mursyid hakikate adalah Allah. Bahasa tak omongno sebut Allah.
hidup yang ada di dalam mursyid dohiriyah. Tapi duduk mursyid dohiriyah itu yang bisa memberikan manfaat atau petunjuk. Atau mursyid ini tidak di pandangan manusia disebut mursyid karena dia tidak punya pengikut. Dia paham tentang itu, jenengan mendekat dan berguru. Akhirnya ilmu amal istiqomah jenengan dapatkan, yaitu walaupun dia itu tukang pemulung, walaupun dia itu di mata masyarakat orang dikatakan orang yang jelek, tapi di mata Allah ahwal keadaan hatinya selalu koneksi pada Allah, yang orang lain aja yang tidak tahu. Begitu Allah meletakkan kekasihnya seperti itu, tidak hanya selalu tiap saat dan waktu ngalor ngedul jubahan, ngalor ngedul nyengkelit serban, kopiahan. Ndak. Kadang-kadang kekasih Allah diletakkan Allah sebagai pedagang, sebagai pemulung, pejabat. Bahkan ono sing dadekno lonte. Tahu lonte? Wanita nakal. Kan ada ceritanya hadis ya. Di tengah-tengah sampean niku ono mantan niku. Tapi kata duduno sampean. Kan wis tak ceritani toh? Sudah. Tiap saat dan waktu dia selalu melayani hidung. Suatu saat dia itu sepi, Pak. Akhirnya masukan enggak ada. Akhirnya rawuh ke rumah saya minta penglarisan. Wis akhir tak kei penglarisan dalam surat Yusuf, saking larise gak mampu. Wis tiap saat dan waktu duitnya oke tapi gak mampu keadaannya, akhirnya rawuh maneh tolong dicabut Gus. Tobat nanti saiki gak gelem rabi. Ya toh? Gak gelem rabi. Estu gak gelem rabi, tak takoki kuwi gak gelem rabi nyapa kula rabi mbek Gusti Allah ae. Jadi ngoten nek wis aku cintai nang Allah tok. Nganti saiki coba. Ya apa? Kan kita tidak tahu toh, Pak. Makanya jangan melihat orang jelek secara dohirnya, jangan. Jangan kau vonis dia pasti jelek di mata Allah, jangan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan rohaniyahnya hatinya itu. Dia berzikir atau tidak, kita orang lain tidak tahu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status fisikmu, tapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah melihat status keadaan hatimu. Illa liya'budun atau tidak. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima dari Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.